Kita di Indonesia banyak sekali. Bagaimana? Pemboman gereja di Surabaya saja tidak ada yang saya lihat menuntut sampai sekarang. Mulai dari Situbondo hingga saat ini, termasuk yang belakangan ini di Tarakan ya, saya dengar itu ada, tetapi juga di Lampung. Ya tuntut dong. Di mana kesejahteraan daripada masyarakat itu terganggu. Dari semuanya ini masuklah kalau ada lawyer-lawyer ya Kristen yang masih punya hati nurani dan ingin untuk melihat Indonesia maju. Berkorbanlah sedikit, janganlah cuma dengan nama itu seperti Hotman Paris itu, apa yang dibuat, kekayaan itu tidak akan menjadi suatu legacy bagi kita. Tetapi melakukan sesuatu yang membela kepentingan masyarakat banyak, khususnya mereka yang tertekan, itulah legacy yang juga berkenan di hadapan Tuhan, pembelaan terhadap mereka yang tidak berdaya. Jadi saya harap kita harus melakukan sesuatu yang harus menerobos kepada pemerintah. Karena kita ini nggak mungkinlah akan terus diatur seperti itu. Dan harus percaya kepada pemerintah yang lalim seperti ini atas nama agama. Karena siapapun yang akan muncul, kalau agama itu masih diterapkan, ini akan sama. Siapa lagi yang lebih baik mungkin dari perkiraan kita di zamannya Jokowi, yang bukan daripada background politik, seorang yang hanya ya pengusaha mebel. Tapi itu kerinduan rakyat sebenarnya. Ini tampil beda. Tapi dalam kenyataan apa? Rusak hanya dengan omongan belaka. Berhati-hati. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh lingkungan yang ada. Pak SK tutup lagi. Pak Robert. Ya, terima kasih. Salam Pak Pol dan selamat malam untuk Indonesia dan mereka dimanapun berada. Begini Pak ya, pertama saya mensupport sekali apa yang disampaikan oleh Pak Santi Ahmed dan juga dipertegas oleh Ibu Lisoy. Jadi sebenarnya kita dari kalangan orang-orang percaya harus juga berani untuk bertindak. Tidak bisa kita selalu mengikuti dengan ajaran-ajaran yang selalu menyesatkan sebenarnya. Kita mengasihi mereka tapi hukum harus berlaku. Jadi ya orang-orang gereja itu sendiri tindakan hukum itu harus lakukan kalau pemerintah tidak memberikan suatu jaminan. Karena kita memang sudah merasakan bahwa tidak ada jaminan oleh pemerintah khususnya secara orang-orang Kristen. Karena yang kebanyakan mengalami segala penganiayaan ini adalah orang-orang Kristen. Jadi ya kita punya hak karena Indonesia ini kan diatur oleh peraturan yang merupakan perundang-undangan yang absolut bagi setiap orang. Kalau itu absolut karena undang-undang ini adalah sudah menjadi suatu kesepakatan dari seluruh bangsa kita. Karena ini adalah bagian daripada konstitusi, jadi kita tidak melanggar. Jadi jangan kita ditakut-takutin oleh sesama kita bahwa ini nggak boleh demikian dan ini terlalu sensitif dan lain-lain. Tidak, kita punya hak sebagai warga atau umat yang hidup di Indonesia. Karena Indonesia ini ada karena adanya kesatuan pengertian daripada masyarakat secara umum. Tapi untuk apa kita mau disatukan dengan istilahnya NKRI dan bahkan lagi ada yang fanatik NKRI harga mati. Nggak adalah harga mati di dalam dunia ini. Harga mati itu hanyalah keyakinan kita tentang keselamatan. Jadi jangan diplesetkan oleh para orang-orang yang ingin mengacau balau dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga dibawakan juga dalam kenegaraan. Sehingga kita tidak memahami lagi bahwa kita diperalat justru supaya nggak boleh pisah. Kan ini permainan-permainan bangsa Kadrun, Yusuf Kala, Amin Rais, dan sekarang ini adalah Amin Ma'ruf dan sebangsanya. Dan kelas-kelas kakap di MUI seperti Anwar Abbas dan para pembuat fatwa itu. Dan dikepalai tentunya oleh Amin Ma'ruf ya, yang duduk berdampingan dengan Jokowi. Jadi bagaimana bangsa kita kalau selalu dibawakan ke sana dan kita dibutakan oleh doktrin-doktrin mereka yang menyesatkan. Kita tidak datang kepada doktrin yang benar, itu adalah apa yang tercakup di dalam konstitusi negara kita. Ini sangat
penting untuk diketahui oleh semua rakyat, sehingga kita berlaku menuntut itu bukan memberontak, menyampaikan ketidakadilan, karena dari semua sila-sila itu, misalnya ketuhanan yang Maha Esa, itu sudah diatur dan bahkan dijabarkan di dalam pasal 29. Jadi tidak perlu lagi ada membuat misalnya SKB 2 menteri, 3 menteri, 10 menteri sekalipun. Ini tujuannya untuk apa? Memberangus kekuatan-kekuatan yang ada untuk meningkatkan kepentingan politik mereka untuk menguasai Indonesia, untuk merampok uang rakyat. Kita harus sadar, jadi kita harus berani melawan seperti si Wawan itu. Harus ditangkap dan diserahkan pada polisi. Mudah-mudahan polisi tidak kadrun. Kalau tidak, udah sekalian kepalang tanggung, supaya ini menjadi viral di Indonesia yang akan ditangkap oleh dunia. Baru kita menyatakan bahwa inilah Indonesia yang sebenarnya. Jangan selalu Indonesia itu membanggakan diri dengan penduduk Muslim terbesar yang memalukan sesungguhnya. Jadi kita tunjukkan bahwa keadilan hukum harus diberlakukan. Demikian juga di dalam pasal 2 adalah keadilan sosial bagi seluruh anak bangsa yang beradab. Ini justru tidak beradab kan? Di mana kita diperlakukan tidak adil. Ini namanya tidak beradab dong. Jadi di sini pemerintah harus melihat bahwa tuntutan-tuntutan yang ada ini, baik melalui Galarua dan kita semua yang tergabung di dalam SUM manapun, khususnya juga dalam Pak Polsang, ini adalah suatu tuntutan kita yang mutlak, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dan bagi mereka yang menakut-nakuti orang-orang percaya, kita di sini mempunyai suatu keyakinan, mempunyai prinsip. Sebagai orang percaya itu prinsipnya kuat sekali. Tidak bisa diombang-ambingkan karena kedekatan kita dengan pemerintah. Orientasi kita sepertinya bangga kalau kita mengenal mereka. Justru kita dipermalukan dikala mereka lengser dengan segala tindakan-tindakan mereka yang memalukan. Jadi dalam hal ini ya kita bukalah pandangan-pandangan kita yang positif, tapi yang jelas kita harus menuntut. Bahkan kita harus tuntut juga mereka yang pernah merusak Indonesia hingga saat ini, juga bukan hanya koruptor saja, mulai dari pemerintahan Soeharto, termasuk mereka yang membentuk peraturan-peraturan sejak hadirnya reformasi. Itu harus dituntut. Apa yang mereka lakukan? Semuanya itu menyudutkan dan telah menelan banyak korban. Antara lain apa yang dilakukan dikala dia masih duduk sebagai menteri koordinasi masyarakat atau kesejahteraan rakyat. Justru dia mempergunakan ini sebagai alat untuk mengacau balaukan Ambon dan Poso, dan justru dia mengambil kredit di sana dengan perjanjian Molino. Ini stupid semua, cuman kita ya masih bermain di bawah yang takut dan segalanya. Menjadi korban di sana siapa? Saya tahu persis. Pendeta Rinaldi Damanik langsung ditangkap tanpa ada panggilan apapun, langsung diorder bawa ke Jakarta oleh Dai Bakhtiar sebagai Kapolri pada saat itu. Ini kan aneh, tapi sampai saat ini tidak ada yang menuntut. Seharusnya tuntut, sedangkan bekas-bekas korban Perang Dunia Kedua sampai saat ini masih banyak yang menuntut. Paling tidak ya ada imbalannya mereka yang terkena dengan peraturan-peraturan yang membabi buta. Dan kita di Indonesia banyak sekali. Bagaimana? Pemboman gereja di Surabaya saja tidak ada yang saya lihat menuntut sampai sekarang. Mulai dari Situbondo hingga saat ini, termasuk yang belakangan ini di Tarakan ya, saya dengar itu ada, tetapi juga di Lampung. Ya tuntut dong. Di mana kesejahteraan daripada masyarakat itu terganggu. Dari semuanya ini masuklah kalau ada lawyer-lawyer ya Kristen yang masih punya hati nurani dan ingin untuk melihat Indonesia maju, berkorbanlah sedikit. Janganlah cuma dengan nama itu seperti Hotman Paris itu, apa yang dibuat, kekayaan itu tidak akan menjadi suatu legacy bagi kita. Tetapi melakukan sesuatu yang membela kepentingan masyarakat banyak, khususnya mereka yang tertekan, itulah legacy yang juga berkenan di hadapan Tuhan. Pembelaan terhadap mereka yang tidak berdaya. Jadi saya harap kita
harus melakukan sesuatu yang harus menerobos kepada pemerintah. Karena kita ini nggak mungkinlah akan terus diatur seperti itu. Dan harus percaya kepada pemerintah yang lalim seperti ini atas nama agama. Karena siapapun yang akan muncul, kalau agama itu masih diterapkan, ini akan sama. Siapa lagi yang lebih baik mungkin dari perkiraan kita di zamannya Jokowi, yang bukan daripada background politik, seorang yang hanya pengusaha mebel. Tapi itu kerinduan rakyat sebenarnya. Ini tampil beda. Tapi dalam kenyataan apa? Rusak hanya dengan omongan belaka. Berhati-hati. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh lingkungan yang ada. Ma'ruf Amin yang diangkat sebagai wakil presidennya. Sudah tahu Ma'ruf Amin ini siapa? Dia adalah pentolan daripada kadrun yang adalah bekas ketua umum daripada MUI yang di zamannya JK dan SBY dipelihara sebagai anak emas mereka. Digelontorkan dana berapa banyak untuk bantuan mereka. Kepentingan ini kepada siapa? Ya, pribadi mereka dan keluarga untuk membangun kekuatan disalurkan kepada gerakan-gerakan organisasi yang merusak Indonesia seperti HTI dan pembela FPI, pembela umat Islam. Kok umat yang begitu banyak dibela? Ini kan menunjukkan kebodohan. Kalau orang yang mempunyai Tuhan yang benar, Tuhan pembela kita. Sebagaimana orang Kristen, Tuhan pembela kita. Di sini kita bicara tidak minta dibela, tetapi menuntut hukum yang berlaku di negara kita. Karena tidak boleh diplesetkan. Orang lain diprioritaskan dan mendapat privilege. Sedangkan yang lain, karena bukan agama yang sama, harus kita tendang. Ini tidak boleh terjadi. Jadi mungkin ini adalah bagian kita bersama untuk jangan takut-takut lagi. Jadi kita mensupport. Bu Lisoi maju terus. Juga Pak Santi Amer. Jangan ragu untuk membicarakan itu. Kita tampil muka, tampil nama yang jelas. Kita nggak ada yang takutin kok. Justru kalau ini sampai itu viral ke dunia internasional, ini akan mungkin merubah Indonesia. Tapi kita takut-takut ya di Indonesia sendiri tidak berani bergerak. Ya sulit juga bagi kita yang di luar untuk menerobos. Karena itu bukti harus dinyatakan. Sudah banyak bukti tapi selama ini ditutupi kan di Indonesia itu ya. Yang mereka viral misalnya di YouTube yang itu ya mereka tutupi. Sebagaimana mereka menutupi kasus daripada Ustadz Bejat ini, Somad. Dan juga Ustadz Bejat yang melakukan perkosaan dan menghamili santri, anak-anak santri. 13 orang, mana pernah diekspos secara internasional. Ini sebenarnya mesti ada gerakan yang ada. Dan siapa ini? Mesti adanya suatu asosiasi daripada para pengacara-pengacara Kristen yang berani untuk menyampaikan ini. Demikian juga bagi DPR kita. Sebenarnya DPR nggak ada. Saya setuju dengan Gus Dur. Dia sudah melihat bahwa DPR ini adalah sumber untuk mencari posisi kekuatan dan menggarong uang rakyat. Dan ini ditujukan bukan hanya mereka yang dari PKS, termasuk juga anggota-anggota yang membawa kantong-kantong Kristen seperti Sulawesi Utara, Ambon, Nusa Tenggara Timur Barat, dan mungkin juga Nias. Apa yang mereka lakukan? KC aja nggak pernah ada suara sedikit pun. Paling tidak menentang bagaimana dia dikasih makan tai. Itu viral kemana-mana. Kok diam? Ini justru viral karena kita yang menyuarakan. Tapi mana ada dari mereka? Kalau PGI ya lupakanlah. PGI ini adalah sumber yang sama. Mencari keuntungan. Ya bodoh dibodohin. Para gereja-gereja yang mereka pakai sebagai suatu kekuatan. Membawai sinode yang di atas 100 sinode. Don't be stupid. Wake up. Nggak bisa kita selalu diperlakukan seperti ini. Jadi kita harus mempunyai ketegasan. Jadi mungkin ini masukan saya supaya kita terus kembali kepada kalau ada yang masukan dari seperti ya Andi USA. Kenapa sepertinya pesimis atau enggak boleh pesimis dong. Perjuangan itu harus dilakukan sepanjang masa. Jadi nggak bisa kita karena kalau kita sudah pesimis berarti kita sudah lempar bendera putih kepada musuh yang tidak boleh kita tinggalkan begitu aja. Sampai akhir hayat kita. Sebagai orang percaya,
memperjuangkan sesuatu yang memang hak kita. Kita tidak bisa menuntut hak orang lain, tapi hak kita yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi dan landasan negara. Inilah yang paling penting. Terima kasih. Ya, Pak SK, tutup. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat